Halo semua, perkenalkan nama saya Christine Juliarti. Saya berasal dari Palu dan saya berasal dari Prodi PGSD UPBJJ Palu. Di kesempatan saat ini, saya ingin membawakan materi yang berjudul Proses Lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak lahir secara instan, tapi melalui proses yang sangat panjang dan penuh perkembangan. Proses ini dimulai pada masa pendudukan Jepang ketika dibentuk BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada sidang pertama BPUPK yang berlangsung tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh bangsa menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara. Kemudian Supomo menjelaskan konsep negara integralistik dan pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Usulan-usulan ini menjadi dasar penting dalam perumusan Pancasila. Pancasila melahir melalui musyawarah dan semangat persatuan para pendiri bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan keinginan untuk membangun Indonesia yang bersatu, adil, dan menghargai perbedaan. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami bahwa Pancasila bukan hanya sekadar hafalan, tapi merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, kita harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di kesempatan ini juga saya akan mau mengajak teman-teman untuk membahas apa saja sih peristiwa penting dalam lahirnya Pancasila. Peristiwa pentingnya itu yaitu perubahan rumusan sila pertama pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa itu terjadi setelah Indonesia merdeka. Sebelumnya, dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, rumusan tersebut menimbulkan kekhawatiran dari beberapa daerah di Indonesia, terutama yang memiliki keberagaman agama. Mereka merasa kurang terwakili dengan rumusan tersebut. Akhirnya, pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, para tokoh bangsa sepakat untuk mengubah rumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian, apa saja sih nilai Pancasila yang tercermin dalam kehidupan kita? Dari peristiwa tersebut, terdapat beberapa nilai Pancasila yang sangat terlihat. Pertama, nilai persatuan, karena para tokoh bangsa lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan golongan tertentu. Kedua, nilai toleransi dan menghargai perbedaan, karena Indonesia terdiri dari berbagai agama dan latar belakang. Ketiga, nilai musyawarah, karena keputusan perubahan tersebut diambil melalui diskusi dan kesepakatan bersama, bukan paksaan. Kemudian dari peristiwa ini saya belajar bahwa menjaga persatuan itu sangat penting, meskipun kita memiliki banyak perbedaan. Kita di Indonesia memiliki keberagaman yang sangat banyak, tetapi itu tidak menjadi penghalang agar kita tetap bersatu. Para pendiri bangsa memberikan contoh bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk disatukan. Nilai ini masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Di tengah perkembangan zaman dan media sosial, seringkali muncul perbedaan pendapat yang bisa menimbulkan konflik.
Oleh karena itu, kita perlu meneladani sikap para pendiri bangsa dengan saling menghargai, bertoleransi, dan mengutamakan kepentingan bersama. Baik teman-teman, jadi ayo kita semua sama-sama saling menjaga persatuan kita pada sesama, menghargai perbedaan, saling mentoleransi perbedaan yang ada, tidak memandang ras, suku, agama, budaya, karena kita semua adalah satu. Oleh karena itu, kita lambang negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, seperti itu. Jadi walaupun kita memiliki perbedaan, kita tetap satu kesatuan, yaitu sebagai warga negara bangsa Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan sila pertama bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga mengandung nilai-nilai penting yang masih relevan hingga saat ini. Sekian materi dari saya tutup dengan ucapan selamat, karena di saat ini malam, jadi selamat malam dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat materi saya. Terima kasih.